Halo sahabat belajar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya kabar baik ya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas soal kelas 7 bab 1. Yang pertama, seorang ibu biasanya pergi belanja ke pasar A. Kemudian ada pembangunan pasar B yang jaraknya lebih dekat, sehingga si ibu tadi beralih ke pasar B. Contoh kasus tersebut dikenal dengan istilah A. Dapat dipindahkan, B. Keterhubungan, C. Kesempatan antara, D. Saling melengkapi. Dari soal berikut, bahwa yang menjadi kata kunci di sana adalah mengenai jarak. Ya, tadi si ibu tadi berpindah karena jaraknya lebih dekat. Maka jawabannya adalah C. Kesempatan antara. Karena kesempatan antara memperhatikan jarak atau antara. Sedangkan yang D terjadi karena adanya perbedaan komoditas barang atau jasa antar daerah. Yang kedua, kayu rotan banyak ditemukan di wilayah berikut ini, antara lain A. Kalimantan, B. Lampung, C. Papua, D. Sulawesi. Ya, kayu rotan banyak ditemui di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jadi jawabannya di sana adalah A, yaitu Kalimantan. Kita lanjutkan kepada soal nomor 3. Indonesia berada di wilayah tropis yang memiliki ciri berikut ini, yaitu A. Kelembapan udara rendah, B. Suhu udara tinggi, C. Curah hujan tidak merata, D. Sering terjadi badai tropis. Ya, yang ditanyakan di soal ini adalah ciri-ciri iklim tropis. Berikut ciri-ciri iklim tropis yaitu suhu udara tinggi, tekanan udara rendah, curah hujan lebih lama dan tinggi. Jadi jawaban yang paling tepat di sana adalah B. Suhu udara tinggi. Kita lanjut kepada soal nomor 4. Umumnya masa paceklik ikan bagi nelayan di Indonesia terjadi pada bulan tertentu. Salah satunya adalah A. Januari, B. Agustus, C. Mei, D. Juni. Ya, musim paceklik ditandai dengan hembusan angin yang kencang, ombak besar, terkadang ada badai. Ini terjadi karena adanya musim barat yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Februari. Jadi cukup jelas jawabannya di sana adalah karena di antara Desember sampai Februari, maka yang ada pilihannya adalah Januari. Soal nomor 5, jika kalian perhatikan peta sebaran curah hujan di Indonesia, maka akan ditemukan pola A. Umumnya curah hujan sangat besar di daerah pantai, B. Semua wilayah di Indonesia curah hujannya sangat tinggi, C. Bagian utara setiap pulau curah hujannya rendah, D. Umumnya bagian barat pulau curah hujannya lebih tinggi dari bagian timur. Jadi yang ditanyakan di sana adalah peta sebaran curah hujan di Indonesia. Jawabannya di sini adalah D. Dikarenakan angin berhembus dari barat yang membawa uap air dari Samudra Hindia. Jadi umumnya bagian barat pulau curah hujannya lebih tinggi dari bagian timur. Kita lanjut kepada soal nomor 6. Salah satu faktor yang menyebabkan Pulau Jawa lebih padat dibandingkan pulau lainnya adalah A. Pulau Jawa lebih banyak atau lebih padat penduduknya dibanding pulau lainnya, B. Pulau Jawa sangat subur, C. Sudah menjadi kebijakan pemerintah, D. Pulau Jawa lebih kaya akan sumber daya alam dibanding pulau lainnya.
Di Pulau Jawa banyak ditemukan gunung berapi, di mana gunung berapi ini mengandung tanah vulkanik yang tingkat kesuburannya cukup tinggi. Jadi Pulau Jawa itu sangat subur. Jadi faktor yang menyebabkan Pulau Jawa lebih padat adalah karena tanahnya termasuk sangat subur. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut kepada soal nomor 7. Rumah adat di Papua dikenal dengan nama A. Lamin, B. Banjar, C. Honai, D. Musalaki. Kita bahas. Lamin merupakan yang A merupakan rumah adat di Kalimantan Timur, sedangkan Banjar merupakan rumah adat di Kalimantan Selatan, sedangkan Musalaki adalah rumah adat di Nusa Tenggara Timur, dan Honai merupakan rumah adat di Papua. Jadi jawabannya rumah adat di Papua adalah Honai. Kita lanjut kepada soal nomor 8. Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis, yaitu A. sebagai sumber kayu bakar, B. sebagai tempat wisata, C. sebagai tempat hidup berbagai makhluk hidup, D. sebagai tempat memancing ikan. Jawabannya adalah C. Jika kita lihat perhatikan di soal bahwa kunci soal tersebut ditanyakan adalah fungsi ekologis. Sahabat belajar, hutan mangrove memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekologis ini terkait dengan lingkungan hidup, yaitu tempat hidup binatang, melindungi pantai dari abrasi. Dan yang kedua adalah fungsi ekonomi, ini terkait dengan pendapatan atau penghasilan. Jadi kayu yang ada di hutan mangrove dan makhluk hidup yang ada dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan. Di soal ditanya adalah fungsi ekologis. Jadi jawabannya adalah C. sebagai tempat hidup berbagai makhluk hidup. Cukup jelas ya. Kita lanjut kepada soal nomor 9. Dilihat dari jenisnya, terumbu karang di Indonesia merupakan salah satu yang terkaya di dunia. Secara ekonomis, terumbu karang bermanfaat sebagai A. daerah tujuan wisata, B. tempat ikan berlindung, C. tempat ikan mencari makan, D. tempat berkembang biaknya ikan. Ya, yang menjadi kunci dari pertanyaan ini adalah secara ekonomis terumbu karang bermanfaat sebagai. Jadi yang ditanyakan di sana adalah fungsi ekonomis daripada terumbu karang. Ini artinya kalau ditanyakan mengenai ekonomis, ini berhubungan dengan pendapatan atau penghasilan. Jadi sahabat belajar pasti sudah bisa menjawab ya. Ya, jadi jawabannya di sana adalah A. daerah tujuan wisata. Jadi dengan adanya atau dengan datangnya para wisatawan ke daerah terumbu karang akan menambah penghasilan atau pendapatan bagi masyarakat di sekitar terumbu karang tersebut. Jadi untuk itu mari kita lestarikan ya, karena sangat bermanfaat untuk membantu perekonomian masyarakat di sekitar terumbu karang tersebut. Kita lanjut kepada soal nomor 10. Contoh berikut merupakan bentuk dari interaksi keruangan. Masih ingat ya sahabat ya mengenai interaksi keruangan. A. Seorang pergi berbelanja ke kota. B. Makanan khas Jepang banyak disukai di Indonesia. C. Rumah permanen dari beton banyak juga dibangun di pedesaan yang tadinya menggunakan bahan kayu dan bambu. D. Banyak lahan pertanian berubah menjadi permukiman. Jadi yang menjadi pertanyaannya di sini adalah interaksi keruangan. Interaksi keruangan
Sebuah kegiatan dikatakan interaksi jika ada aksi atau pergerakan manusia atau perpindahan manusia, barang maupun komunikasi. Jadi di sana yang ada perpindahan barang atau manusia adalah yang A. Seorang pergi berbelanja ke kota. Jadi ada di sana perpindahan manusia dan juga ada perpindahan barang. Jadi jawabannya di sana adalah A. Seorang pergi berbelanja ke kota. Demikian penjelasan soal IPS kelas 7 bab 1. Semoga sahabat belajar paham semua ya. Baik, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat.